Ini proyek besarnya, ya proyek kesetaraan agama dan filsafat. Bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung. Ya dia pakai banyak di kitabnya itu dalil, cuma ada ambil 2. Yang satu dari surat Al-Baqarah, yang kedua dari surat Al-Hasyr. Oke, ya kamu baca sendiri lah, kamu sudah ngerti ya. Fa'tabiru ya ulil absor. Intinya itu. Di ayat Al-Quran sangat banyak, puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu. Kamu bisa cari, silakan eksplorasi sendiri. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat? Yang pertama adalah karena ilmu agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Yo, apa sih maksudnya semua ilmu induknya filsafat? Itu nanti kamu bisa lihat pertemuan pertama kita dari 38 pertemuan hari ini. Jadi induknya filsafat itu kan karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, tidaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara 2. Kalau tidak, keliru cara mendayagunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu loh. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Kalau banyak ilmuwan kan menyebut Islam itu punya 2 wahyu. Yang satu wahyu matlu, yang kedua wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu ya yang kamu baca tiap hari, Al-Quran. Yang ghairu matlu itu realitas. Dan realitas itu membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Iqra, itu kan bukan disuruh baca terus malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang, kan enggak. Kan Jibril datang tiba-tiba Iqra, Nabi ya bingung. Apa yang tak baca? Di samping itu aku enggak bisa maca. Loh, emangnya malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi nggak bisa baca? Kan ngerti, tapi tetap disuruh baca. Kenapa? Karena Nabi itu fatona, cerdas. Bukan baca kata, tapi baca realitas. Baca wahyu yang ghairu matlu.
Wahyu yang tidak ada tulisannya, nggak bisa dibaca secara verbal. Jadi bacalah realitas, bacalah kenyataan sehari-hari. Itu sebenarnya perintah pertama yang diterima oleh Nabi. Jadi baca. Oke. Yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu, terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu kalau kamu pingin rasional, kalau kamu pingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah. Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin bahwa Indonesia besok rusak. Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja. Nah, itu kan beda sama karena nomor 1 pemerintahnya rusak, rakyatnya rusak, apa-apanya rusak. Itu kan yang kedua ini kan punya argumen. Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab. Kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid, Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? 1, 2, 3. Kalau kamu punya argumen gini kan keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Jadi kalau ada orang tanya mana lebih penting, akal atau wahyu, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau nggak ada akal, dua-duanya nggak akan bunyi. Wahyu itu kalau akalmu nggak bunyi kan juga nggak bunyi. Orang stres baca Quran rusak mesti. Kenapa? Akalnya rusak. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Cuma yang membunyikan dua-duanya itu ya akal tetap. Wahyu tidak akan bunyi kalau. Dan itu yang dipegangi oleh Mu'tazilah. Maka dia memposisikan akal lebih penting daripada wahyu. Kenapa? Karena wahyu tanpa akal, wahyunya nggak bisa bunyi. Tapi akal tanpa wahyu, orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Itu Mu'tazilah. Tapi yo jangan ekstrim gitulah. Pokoknya podo-podo pentingnya. Kenapa? Karena yang satu, kalau bahasanya Al-Kindi, sumber kebenaran yang langsung dikasihkan Allah, kita tinggal mengejar itu daripada capek-capek baca realitas kan berat. Langsung dijujuk ke situ, ketemu sudah kebenaran. Daripada kamu eksplorasi sendiri, wong itu digaransi langsung dari Allah, kan lebih cepat. Itu katanya Al-Kindi. Dan sebenarnya sama, jangan takut. Kan nanti ada beberapa filosof muslim yang ekstrim, seperti Ar-Razi bilang Nabi itu tidak penting, Quran itu tidak penting. Orang itu asal akalnya sehat, akalnya waras, ketemu kebenaran. Jadi itu Ar-Razi. Cuma Al-Kindi tidak ekstrim. Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim. Diawali dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam, filsafatnya agak simpel dan lebih enak. Oke, nah tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi, di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan, yang dia jadi ilah likulli syai'. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan.